Bab 755, Pemeriksaan tubuh. Dea masih berusia kurang dari 4 tahun, bukankah terlalu cepat untuk membicarakan masalah tentang menikah dengan orang lain? Jika Albert ingin melahirkan anak lagi, aku akan membawa Albert untuk diperiksa oleh Kevin. Jika dia bisa disembuhkan, kami akan memiliki anak lagi kalau Albert mau. Tapi kalau Albert tidak ingin punya anak lagi, gak apa-apa kok. Vito terlihat sangat tidak senang. Pada akhirnya, Vito menekankan, selain itu, kedepannya jangan membicarakan masalah tentang dia menikah dengan orang lain. Setelah berkata, Vito berbalik badan dan berjalan keluar dari ruang kerja. Begitu melihat putranya bersikap seperti ada seseorang yang ingin merebut putri kesayangannya, Kalenia ingin tertawa. Kalenia hanya menduga saja, tapi reaksi putranya malah begitu besar. Setelah Dea tumbuh besar, jika Dea benar-benar memiliki pacar, putranya mungkin akan mengambil pisau untuk membunuh pria itu. Setelah Albert dan Dea selesai berganti pakaian, Albert melihat ekspresi Vito yang sangat muram. "Untuk apa ibu mencarimu?" tanya Albert. "Tidak apa-apa, ibu hanya membicarakan masalah tentang Dea menikah dengan orang lain setelah tumbuh besar. Aku langsung merasa kesal." Vito menjawab dengan jujur, hanya saja tidak memberitahu Albert masalah lain yang ditanyakan oleh ibu. Setelah mendengarkan ini, Albert tidak tahan lagi dan tersenyum. Albert juga tidak terus bertanya pada Vito, masalah apa lagi yang ditanyakan oleh ibu. "Dea masih berusia kurang dari 4 tahun, itu kan masih sangat lama, untuk apa kamu memikirkan masalah ini?" Albert berkata sambil tersenyum. "Bukan aku yang membicarakannya. Aku sudah mengatakan bahwa ibu yang membicarakannya." Vito membantah, "Cepat ganti bajumu. Apakah kamu tidak merasa malu jika membuat kami berdua menunggumu?" Albert mendesak sambil tersenyum, "Aku dan Dea akan menunggumu di bawah." Setelah berkata, Albert memegang tangan Dea dan berjalan keluar dari kamar. Dea berjalan sambil mendongak dan melihat mominya. "Momi, Dedi galak banget." Saat Dedi marah, Dedi lebih menakutkan daripada Momi. Dea sama sekali tidak berani berbicara. "Itu karena ada orang yang ingin merebut Dea dengan Dedimu, makanya Dedimu marah." Albert menjelaskannya sambil tersenyum. "Siapa yang ingin merebut Dea?" Dea bertanya lagi. Setelah berpikir selama beberapa detik, Albert baru berkata, "Orang jahat." Dedi pernah mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin melindungi Dea. Apakah Dedi tidak bisa mengalahkan orang jahat? Dea mengerutkan alis. Dea merasa sedikit takut dan ragu. "Dedimu bisa mengalahkan orang jahat. Dedimu sangat hebat." Albert membungkukkan badan dan meluruskan alis putrinya. Dediku paling hebat." Dea mengangguk dan menunjukkan ekspresi kagum seperti seorang penggemar cilik. Setelah selesai mengganti pakaian, Vito turun dari lantai atas. Begitu melihat Albert dan Dea duduk di sofa yang ada di ruang tamu, Vito tidak tahu masalah apa yang dibicarakan oleh mereka. Sebelum keluar untuk bermain, Dea berlari ke depan kakek Okto. Dea berkata, Dea akan pergi ke bioskop bersama dengan Dedi dan Momi. "Kakek, kamu menunggu Dea di rumah. Dea akan membeli makanan yang lezat untukmu." Perkataan ini membuat kakek Okto tertawa-tawa. Kakek Okto mendengus dengan sangat senang. Di perjalanan, Vito menyetir mobil sambil berkata pada Albert, "Menonton film sama sekali tidak menghabiskan banyak waktu. Aku sudah mengajak Kevin keluar. Kita pergi melihat rumah yang dibeli oleh Kevin dulu, kemudian menyuruh Kevin melakukan pemeriksaan untukmu, oke?" Rumah Kevin sudah mulai direnovasi. Sebelumnya mereka terus sibuk bekerja, jadi tidak punya waktu untuk melihat rumah Kevin. Hati Albert menegang. Entah kenapa Albert merasa gugup dan tidak nyaman. Jika bukan karena Dea membicarakan masalah tentang melahirkan adik laki-laki di pagi hari, Albert sama sekali tidak akan memikirkan masalah tentang tubuhnya sendiri. "Aku tidak memintamu untuk melahirkan anak kedua. Kamu yang mengatakan bahwa dirimu sendiri ingin melahirkan anak kedua. Maka lebih baik memeriksa tubuh lebih awal, sehingga bisa sembuh lebih cepat.
jika terus menundanya, nanti kamu malah hamil saat sudah tua. Karena takut bahwa Albert akan berpikir terlalu banyak, kemudian akan mengira bahwa Vito yang ingin melahirkan anak kedua, Vito segera menjelaskannya. Begitu seorang wanita berusia di atas 25 tahun, mereka akan sangat sensitif terhadap usia. Albert juga tidak terkecuali. Kamu bilang wanita hamil di usia tua? Aku itu wanita cantik masih berusia di bawah 30 tahun. Vito sangat ingin mengoreksi perkataan Albert yang menyebut diri sebagai wanita cantik. Vito ingin mengatakan bahwa Albert sudah menikah dengannya. Albert seharusnya menyebut diri sebagai wanita cantik yang sudah menikah. Tapi Vito tidak memiliki keberanian ini untuk mengoreksinya. Aku bukan membicarakanmu, tapi aku membicarakan orang lain. Kamu selalu berusia 18 tahun di dalam hatiku. Lidahmu itu harus diperbaiki sepertinya, Albert tersenyum. Oke, aku akan memperbaikinya. Aku kan harus patuh dengan perkataan istri. Meskipun Vito menjawab seperti ini, tapi malah berpikir di dalam hati, jika lidahnya ini harus diperbaiki, apalagi yang bisa digunakan untuk menghibur istri di masa depan? Albert berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, biarkan Kevin memeriksa tubuhku nanti. Lagi pula, cepat atau lambatnya harus menyuruh Kevin membantu untuk memeriksa tubuh, bagus juga jika mengetahui hasilnya lebih awal. Setelah tercengang selama 3 detik, Vito mengerti apa yang dibicarakan oleh Albert. Vito juga ikut tersenyum. Setelah itu, Vito menelepon Kevin, mengatakan masalah tentang dirinya sendiri ingin melihat rumah Kevin, serta menyuruh Kevin membantu untuk memeriksa tubuh Albert. Sebelumnya ayah Kina dan ibu Kina sudah mendiskusikannya dengan Kina, mengatakan bahwa tidak ada kamar yang lebih di rumah. Mereka ingin merenovasi kamar Kina. Begitu Kevin kembali dari kota Zaun ke kota Leicester setiap minggu, Kevin langsung tinggal di kamar Kina. Kina langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Ini hanya tinggal untuk sementara waktu. Semua peralatan di dalam kamar diganti, dekorasi di dalam kamar juga tidak mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi saat ini, Kevin berada di rumah orang tuanya. Begitu menerima panggilan dari Vito, Kevin langsung menyetujuinya tanpa berpikir. Kevin langsung keluar setelah menyapa dengan orang tuanya. Albert juga membawa laporan pemeriksaan beberapa tahun yang lalu. Albert menyuruh Vito mengantar dirinya sendiri kembali untuk mengambil laporan pemeriksaan itu, kemudian baru pergi menemui Kevin. 2 rumah yang dibeli oleh Kevin memiliki 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Jika digabung menjadi 1, itu akan memiliki 4 ruang tamu dan 6 kamar tidur. Kevin mengganti 2 ruang tamu dan ruang makan menjadi 1 ruang kerja dan 1 ruang tamu. Orang tuanya tinggal di 1 kamar. Kevin tinggal di 1 kamar. 5 kamar yang tersisa akan disediakan untuk Ezra, Kina dan Clayton, kemudian juga Albert, Vito dan Dea. Mereka semua berada di kota Leicester, meskipun mereka sangat jarang kembali ke sini untuk tinggal. Pada akhirnya, masih ada 1 kamar yang tersisa. Kevin menjadikan kamar itu sebagai ruang laboratorium. Saat melihat rumah ini, Kevin menyuruh Albert memilih 2 kamar untuk didekorasi sesuai dengan gayanya sendiri. Jika ingin melakukan pemeriksaan untuk Albert, itu juga harus pergi ke rumah sakit. Meskipun keterampilan medis yang dimiliki oleh Kevin sangat luar biasa, tapi Kevin juga merupakan manusia yang biasa. Kevin masih belum mencapai tingkat yang hanya mengukur denyut nadi saja sudah bisa mengetahui penyakitnya. Di dalam rumah sakit, Dea duduk di sebelah dedinya, rongga mata sedikit memerah. Dea bertanya dengan nada yang khawatir, "Dedi, apakah Momi sedang sakit?" "Bukan, Momimu tidak sakit." Vito juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada putrinya. Vito hanya bisa menjawab seperti ini. Paman Kevin merupakan dokter. Momi tidak sakit, kenapa harus bertemu dengan dokter? Dea masih sangat bimbang. Vito memeluk putrinya ke pangkuannya. Vito menghibur dengan nada yang lembut. Bukankah Dea menginginkan adik laki-laki? Paman Kevin hanya membantu Momimu untuk melihat apakah Momimu mempunyai adik laki-laki atau tidak. Benarkah? Dea mengedipkan mata.
Ekspresi wajahnya tidak begitu khawatir lagi. Benar, tapi Dea tidak boleh membicarakan masalah tentang adik laki-laki nanti. Jika tidak mempunyai adik laki-laki, kemudian Dea bertanya pada Momi. Momi akan merasa sedih. Vito terus membujuk. Jika hasil yang diperiksa oleh Kevin merupakan hasil yang tidak baik, kemudian Dea menanyakan pertanyaan ini lagi. Albert pasti akan sangat sedih. Bab 756, masih bisa disembuhkan. Dea segera mengangguk dengan kuat. Kalau begitu Dea tidak bertanya lagi. Dea tidak ingin membuat Momi menjadi sedih. Jika Momi menangis, hati Dea juga akan tidak nyaman seperti sakit. Ini merupakan rahasia antara Dedi dan Dea. Dea tidak bisa memberitahukannya kepada Momi. Apakah Dea sudah tahu? Rahasia antara Dea dan Dedi tidak bisa memberitahukannya kepada Momi. Dea mengulanginya lagi sambil tersenyum. Penantian selalu sangat lama. Vito takut bahwa putrinya akan merasa bosan. Vito mengeluarkan ponsel dan mencari film kartun untuk Dea. Pada akhirnya berubah menjadi Vito dan Dea menonton film kartun bersama. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu, rasanya seperti ada orang yang berjalan mendekat. Vito mendongak dan melihat Albert berjalan kemari dengan ekspresi acuh tak acuh. Vito segera meletakkan Dea di kursi yang ada di sebelah. Vito bangkit dan berjalan ke arah Albert. Bagaimana rasanya? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Vito tahu proyek pemeriksaan, beberapa proyek cukup menyiksa. Lumayan, Albert menjawab sambil tersenyum polos. Sebelum berjalan keluar, Albert tidak tahan lagi dan bertanya pada Kevin. Kevin hanya mengatakan bahwa ini masih bisa disembuhkan, kemudian tidak mengatakan hal-hal yang lain lagi. Albert berpikir bahwa mungkin hasil pemeriksaan akhir masih belum keluar. Kevin tidak berani mengatakan beberapa hal dengan sangat mutlak. Tapi begitu teringat perkataan Kevin, ini masih bisa disembuhkan, suasana hati Albert berubah menjadi sedikit semangat. Rasa yang tertekan dan sesak napas yang ada sebelumnya langsung menghilang. Saat ini, begitu melihat Kevin berjalan keluar, Vito segera melangkah maju dan bertanya, "Kevin, bagaimana dengan situasi Albert? Seharusnya masih bisa disembuhkan, tapi masih harus menunggu hasil pemeriksaan akhir keluar. Kemudian baru bisa membuat kesimpulan." Perkataan yang dikatakan oleh Kevin kepada Vito hampir sama dengan perkataan Albert kepada Vito. "Kalian pergi makan saja, dan membawa Dea pergi ke bioskop, kemudian baru pergi ke rumahku untuk mengambil laporan siang nanti." "Kalau begitu kamu ikut dengan kami saja," Vito langsung mengajak Kevin. "Tidak, aku harus menunggu laporan pemeriksaan ini keluar." Kevin menolak dengan nada yang polos. "Kami juga tidak terburu-buru untuk mengetahui hasilnya. Laporan pemeriksaan bisa dilakukan setelah selesai makan." Vito berkata lagi, "KRC International memiliki setengah saham dari rumah sakit ini." Vito sudah menyapa dengan kepala rumah sakit. Kevin bisa menggunakan peralatan di rumah sakit sesuka hati. "Aku malas untuk kembali ke sini lagi." Kevin melambaikan tangan, yang memberi isyarat kepada mereka untuk pergi saja. Begitu melihat Kevin sama sekali tidak ingin pergi, Vito juga tidak terus mengajak lagi. Vito berkata, "Kalau begitu sudah merepotkanmu." Begitu mendengar Vito memperlakukannya sebagai orang luar, ekspresi wajah Kevin menjadi sedikit dingin. Alis juga sedikit berkerut. Kevin mengerutkan bibirnya, kemudian berkata, "Saat mengambil laporan sore nanti, kamu harus menyiapkan biaya konsultasi." Vito merasa sedikit bingung. Vito tidak tahu kapan dirinya sendiri sudah menyinggung Kevin. "Oke, setelah laporan pemeriksaan sudah keluar, kamu pulang ke rumah dulu. Sore nanti, aku akan membawa Dea kembali ke rumahmu untuk makan malam." Albert segera menjawab. Kemudian Albert membawa Dea dan Vito berjalan pergi. Di luar rumah sakit, Vito menghidupkan mobil sambil bertanya pada Albert, "Ada apa dengan Kevin?" Vito merasa bahwa Albert tahu alasannya. Kevin sudah marah. Albert memutarkan bola matanya ke arah Vito. "Aku sepertinya tidak menyinggung Kevin." Vito bergumam dengan nada yang sedikit sedih dan tidak bersalah, kemudian mengalihkan topik pembicaraan. "Menurutmu,
Berapa banyak biaya konsultasi yang harus diberikan? Kemarin Kevin melakukan operas untuk Matthew. Thomas sepertinya memberi 1 miliar untuk Kevin. Kevin membantu kita begitu banyak, sebelumnya juga tidak pernah membicarakannya. Hehe, Albert sangat marah hingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Kenapa pria ini begitu bodoh? Vito berbicara lagi, beberapa saat kemudian. Vito mendengar Albert berkata dengan nada yang marah. Kamu menyuruh keluargamu untuk membantu. Apakah kamu akan mengatakan perkataan, kalau begitu sudah merepotkanmu, kepada keluargamu? Kamu begitu sopan pada Kevin. Kevin mengira bahwa kamu memperlakukannya sebagai orang luar. Jika orang luar, tentu saja Kevin juga ingin menagih tagihan denganmu seperti menagih tagihan dengan orang luar. Hehe, jika kamu benar-benar ingin membuka cek untuk Kevin, jika ada masalah di masa depan, kamu jangan berpikir untuk meminta bantuan dari Kevin lagi. Kevin tidak memiliki banyak teman. Lebih tepatnya adalah Albert sama sekali tidak tahu lingkaran teman Kevin. Tapi Kevin sangat setia dan murah hati terhadap teman. Kina pernah membicarakannya kepada Albert. Kina mengatakan bahwa Kevin tidak terlalu memedulikan uang. Kemudian Albert juga bisa merasakan bahwa tabungan Kevin seharusnya sangat banyak. Dari cek yang bernilai 1 miliar yang dibuka oleh Thomas untuk Kevin, itu sudah bisa dilihat dari reaksi Kevin yang sama sekali tidak kaget. Setelah mendengar analisis dari Albert, Vito langsung terdiam dan merenungkannya di dalam hati. Setelah makan siang di restoran yang ada di luar, mereka langsung pergi bioskop. Setelah selesai menonton film, tidak lama setelah berjalan keluar dari bioskop, Dea menjadi semangat. Dea bersandar di bahu dedinya hingga tertidur. Kita pergi ke rumah Ibu Kina saja. Albert melihat waktu, sekarang sudah pukul 3 sore. Sebelumnya sudah menelepon Ibu Kina, kemudian memberitahu Ibu Kina masalah tentang mereka akan pergi untuk makan malam. Vito mendengus dengan lembut. Vito memeluk putrinya, kemudian berjalan berdampingan dengan Albert. Karena Dea sudah tertidur, Albert menyuruh Vito untuk menyetir dengan lambat, jangan bergoyang hingga membuat putrinya merasa tidak nyaman. Setelah tiba di rumah ayah Kina dan Ibu Kina yang datang untuk membuka pintu, cepat masuk, sangat dingin di luar. Ibu Kina, apakah Kevin sudah kembali? Albert bertanya sambil memiringkan tubuh untuk membiarkan pria yang menggendong putrinya berjalan masuk terlebih dahulu. Cuaca cukup dingin di luar. Ada pemanas di dalam ruangan. Albert berdiri di lorong. Albert membantu Vito mengambil sandal katun dari rak sepatu, kemudian baru mengganti sepatunya sendiri. Kevin sudah lama kembali ke rumah. Sekarang sedang membaca buku di kamar. Aku akan memanggilnya keluar. Ibu Kina menjawab perkataan Albert sambil tersenyum. Setelah berinteraksi dalam waktu yang lama, Ibu Kina merasa bahwa Tuhan mengembalikan putranya kepadanya. Tuhan benar-benar sangat baik hingga Ibu Kina tidak bisa menemukan kesalahan apapun. Bahkan jika pergi ke kota Zaun, Kevin akan menelepon mereka setiap minggu. Biasanya akan membicarakan masalah yang tidak penting. Itu akan berlangsung selama beberapa menit hingga belasan menit. Setelah kembali ke rumah di hari Minggu, Kevin akan tinggal di rumah untuk membaca buku. Terkadang akan membantu untuk melakukan pekerjaan rumah. Sama sekali tidak membuat orang merasa khawatir. Setelah menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah, Ibu Kina langsung berbalik badan untuk memanggil Kevin. Sofa di rumah cukup besar. Vito meletakkan Dea di atas sofa. Vito melepaskan mantel di tubuhnya dan meletakkannya di atas tubuh Dea. Bawa Dea ke kamarku untuk tidur saja. Tidur di sofa sangat tidak nyaman. Kemudian akan masuk angin nanti. Ayah Kina berjalan kemari dan berkata dengan tenang. Tidak perlu, Dea sudah tertidur sebelum datang ke sini. Mungkin sebentar lagi akan bangun, pemanas di ruangan cukup hangat, Dea tidak akan masuk angin. Vito membelai rambut Dea yang ada di pipi, tatapan menjadi semakin lembut. Kevin berjalan keluar dengan membawa hasil pemeriksaan. Kevin juga tidak menyuruh orang tuanya untuk menghindar. Kevin memberitahukan hasilnya kepada Albert dengan jujur. Kevin tidak menggunakan bahasa profesional.
Kevin mengatakannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Setelah selesai berbicara, Kevin melirik orang tuanya yang khawatir. Kevin juga memberitahukan rencana pengobatan yang dirancang olehnya kepada Albert. Kevin mempertimbangkan bahwa Albert harus pergi ke kota Gungnir untuk melakukan syuting film. Ditambah dengan Albert harus memulihkan diri dalam waktu yang lebih dari setengah tahun, Kevin juga tidak bisa pergi karena Kina ada di sini. Rencana pengobatan adalah setelah Albert pergi ke kota Gungnir. Albert harus minum obat tradisional yang diresepkan oleh Kevin tepat waktu. Albert harus kembali ke kota Leicester di hari Minggu. Kevin akan membawa Albert pergi ke rumah sakit, kemudian meminjam peralatan di rumah sakit untuk melakukan terapi dengan kombinasi dari terapi versi tradisional dan barat.